Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembahasan tutorial Fisika Dasar 2. Pada kali ini kita akan coba membahas tentang materi gelombang elektromagnetik setelah sebelumnya kita membahas tentang soal-soal arus bolak-balik ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini sebenarnya adalah ujung dari pembahasan listrik dan magnet kita. Ya, jadi ini benar-benar ada di ujung kita sekarang, karena setelah gelombang elektromagnetik nanti kita akan masuk ke interferensi, difraksi, dan nanti wawasan tentang fisika modern. Jadi sudah lebih advance lagi, dan pastinya akan lebih abstrak lagi ya. Jadi saya harap sudah terbiasa dengan abstraksi dalam fisika. Oke, nah kita coba bermain-main seperti biasa. Untuk soal tutorial saya akan memberikan di soal nomor 1 itu soal yang konsep ya, soal sederhana. Oke, kasusnya begini. Kalau seandainya ya, ini kita bukan bermaksud untuk apa-apa ya, ini hanya kasus fisika aja. Kalau seandainya matahari itu tiba-tiba mati, tidak ada cahaya lagi gitu ya. Nah, ketika contoh nih, matahari mati sekarang, tek gitu ya, tek mati. Maka cahaya tadi yang terakhir kali dikeluarkan oleh matahari, kapankah akan nyampai ke bumi? Artinya begini, ketika tadi matahari sudah mati, ya ini matahari, ya ini bumi, ya ini matahari. Nah, kapan ya kita mengetahui cahayanya berhenti? Kapan kita mengetahui matahari itu tidak bersinar lagi? Gitu ya. Oke, maka perlu kita lihat di sini adalah jarak dari matahari dan bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 11. Oke, meter. Oke, dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik, ya, maka yang kita bahas di sini adalah selalu dalam kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, ya. Oke, nah, begini, sehingga di sini tidak akan pernah kita bisa melampaui kecepatan cahaya, atau tidak ada materi yang bisa melewati kecepatan cahaya ini. Artinya cahaya itu selalu bergerak konstan dalam bentuk paket-paket ya, nanti ya paket-paket energinya, atau akan kita bahas nanti di fisika di wawasan fisika modernnya, mungkin di pertemuan ke-13 atau ke-14 nantinya dalam bentuk foton ya. Jangan kita bahas. Nah, tidak ada percepatan. Makanya dalam gelombang elektromagnetik, maka itu sama aja dengan gerak dalam gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan kita dapatkan apa? S sama dengan V kali T, gitu ya. Maka sama dalam dalam gelombang elektromagnetik juga seperti itu. Ya, hanya saja dalam gelombang elektromagnetik jarak tempuhnya kita sebut dengan lambda, ya. Lalu kita punya V-nya di sini adalah kecepatan cahaya dan waktunya. Oke, kita buat waktu gitu ya. Maka kita punya, perhatikan, lambdanya di sini adalah tadi jarak panjang gelombang dari si matahari atau jarak tempuhnya ya. Berarti dia punya 1,5 kali 10 pangkat 11. Ya. Atau mungkin gini aja. Biar kita tidak usah gunakan dulu. Oke, jaraknya tadi adalah 1,5 kali 10 pangkat 11. Lalu kita punya kecepatannya tadi adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Ya, maka waktunya, nah waktu ini yang akan kita cari ya. Berarti sederhana saja. 1,5 kali 10 pangkat 11 per 3 kali 10 pangkat 8. Maka hasilnya adalah kira-kira 500 detik. 500 detik itu kalau kita konversi ke menit berarti kira-kira 8,3 menit. Nah, kita baru tahu, jadi ketika kita tek gitu ya, jadi ketika matahari mati, tek, baru 8,3 menit lagi, baru kita mengetahui bahwasanya matahari itu telah mati. Karena jarak tempuh dari, atau waktu tempuh dari matahari ke bumi dengan kecepatan cahaya adalah hanya dalam 8,3 menit ya. Oke, ini soal konsep pertama yang telah kita bahas.
Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya ya.